Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Technopreneurship atau kewirausahaan teknologi. Pada hari ini kita akan bahas secara general tentang Technopreneurship dan apa itu kewirausahaan teknologi secara umum. Oke, jadi istilah Technopreneurship ini dan mengapa kita harus mempelajarinya, pertama kali muncul secara umum pada satu kesempatan, yaitu Menteri Komunikasi dan Informatika pada saat itu Bapak Tifatul Sembiring mengatakan mahasiswa Indonesia harus menjadi teknopreneur dengan wawasan teknologi informasi komunikasi yang memadai guna menciptakan berbagai konten informasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat gitu. Nah, memang pada saat itu 2010-2011 itu memang sangat banyaknya aplikasi yang dibuat oleh karya anak bangsa. Jadi produk lokal yang berbasis aplikasi itu lagi banyak-banyaknya, lagi happeningnya. Tidak hanya di Indonesia tapi secara global memang pada saat itu sedang kebangkitan aplikasi atau kebangkitan software-software yang memang digunakan untuk masyarakat sesuai dengan tujuannya masing-masing. Jadi itu era kebangkitannya deh gitu. Jadi banyak banget pada saat itu pengusaha-pengusaha yang bisnisnya beralih ke digital atau bisnisnya beralih ke online, kemudian buat satu aplikasi sesuai dengan bidang bisnisnya. Dan itu menjadikan mereka sebagai miliuner-miliuner baru. Nah, ini dalam konteks universitas di Indonesia, yaitu kampus Technopreneur. Jadi UTS sebagai salah satu kampus of technology, Universitas Teknologi Sumbawa itu kepengennya sih menginspirasi lahirnya entrepreneur maupun intrapreneur berwawasan teknologi dan berdaya saing global. Itu kenapa Bapak Rektor kita Khairul Hudayah selalu menekankan untuk membumi dan mendunia. Jadi kalau bisa kita menginspirasi orang nih. Inspirasinya dalam bentuk apa? Entah itu entrepreneur atau intrapreneur. Ini dalam konteks kita sekarang lagi belajar technopreneurship ya. Tapi yang harus berwawasan teknologi gitu. Nah, pendidikan dengan visi technopreneurship ini adalah pendidikan yang menekankan pada pengembangan kemampuan mahasiswa dalam memadukan kemajuan teknologi dan pengasahan potensi kewirausahaan untuk menghasilkan inovasi dan kreasi bisnis modern. Jadi, bisa dikatakan pada saat ini memang masih menjadi wacana di banyak kalangan, tapi pada saat ini bisa dikatakan bahwa berusaha itu orang yang berdagang tidak akan lepas dari digital. Jadi tidak ada konsep entrepreneurship, pasti nanti konsepnya akan menghasilkan technopreneurship jika ingin mengikuti perkembangan zaman. Kita sekarang jualan secara offline. Kalau mau bersaing secara global, kalau mau pasar kita lebih berkembang, otomatis mungkin salah satu strateginya adalah kita harus masukkan ke marketplace, ke Shopee, Tokopedia, atau hanya sesimpel masukin aja ke jual beli Sumbawa. Ketika kita sudah masuk memasarkan produk kita ke wadah yang berbentuk aplikasi, entah itu jual beli Sumbawa itu adalah dalam bentuk Facebook, kemudian Tokopedia, Shopee, ataupun yang lebih canggih lagi kita akan bikin situs atau bahkan aplikasi khusus untuk toko kita sendiri, itu berarti kita sudah berubah menjadi entrepreneur ke technopreneur. Kita sudah berubah menjadi ke cara berdagang tradisional ke cara berdagang modern gitu. Nah, technopreneur sendiri adalah wirausahawan berwawasan teknologi atau teknologi entrepreneur atau disingkat technopreneur yang merintis bisnis baru dengan mengandalkan inovasi teknologi. Jadi bisnis-bisnis kita itu yang berbasic atau yang melandaskan teknologi atau yang menggunakan teknologi, berarti kita merupakan bagian dari technopreneur. Nah, jadi technopreneur itu adalah gabungan dari teknologi dan entrepreneur. Menurut Ono W. Purbo, technopreneur adalah pengusaha bidang teknologi. Sementara kalau menurut Kalamullah Romli, technopreneur adalah wirausaha di bidang ICT. Menurut
satu sumber yaitu businesschaos.com, pemiliknya mengatakan teknopreneur adalah para entrepreneur dalam bidang teknologi informasi, yang mana saja di antara tiga ini jika kalian merasa memiliki definisi untuk ketiga ini dan merasa diri kalian menjadi bagian dari definisi yang ketiga ini, berarti kalian sudah sah merupakan seorang teknopreneur. Ini kita lihat yuk sekilas, ini adalah teknopreneur dunia. Orang-orang kaya di dunia yang bisnisnya itu basicnya adalah digital atau yang menjadi bagian dari teknopreneur. Yang pertama Bill Gates. Jelas ya Bill Gates, siapa yang nggak kenal dengan Bill Gates? Beliau merupakan teknopreneur digital yaitu membuat suatu produk yang bernama Microsoft. Kemudian juga Steve Jobs, pendiri Apple, salah satu pendiri Apple. Kemudian Linus Torvalds, yaitu Linux adalah satu ini ya sistem operasi di Windows dan OS. Kemudian Mark, pendiri Facebook, Larry Page, pendiri Google, ataupun Jerry Yang, yaitu pendiri dari Yahoo. Nah, itu tadi sekilas tentang teknopreneur di dunia. Sekarang bagaimana kalau kita melihat teknopreneur di Indonesia? Indonesia sendiri, seperti yang saya bilang itu, sejak saya nggak tahu ya sejak kapannya, tapi lagi happening banget itu 2010-2011, itu lagi banyak banget anak muda Indonesia khususnya yang membuat satu produk lokal yang kemudian mendunia atau bahkan diakuisisi oleh para teknopreneur dunia. Salah satunya adalah Koprol.com. Nah, saya nggak tahu kalian sudah pernah main Koprol apa belum, tapi ini produk lokal karya anak bangsa yang merupakan satu situs jejaring sosial. Tapi sekarang dibeli oleh Yahoo gitu. Jadi situs ini itu berbasic sebagai satu aplikasi yang bisa semacam apa ya? Aplikasi tapi berbasis kota, berbasis daerah. Misalnya lagi check in di Sumbawa, ntar bisa kelihatan tuh siapa aja pengguna Koprol yang dari Sumbawa. Ntar bisa meet up, bisa ketemuan, atau mungkin bisa kenalan, bisa silaturahmi. Intinya pada dasarnya adalah itu. Jadi situs jaring sosial, tapi basicnya adalah daerah gitu. Kemudian ada Heru Nugroho, yaitu Nusantara Online. Ini adalah game online yang menceritakan tentang budaya Indonesia dengan latar belakang dan suasana Indonesia. Kemudian yang waktu itu heboh sekali, bukan heboh sih, tapi termasuk salah satu yang paling perintis adalah Muhammad Yahya Harlan, seorang siswa umur 13 tahun. Dia mendirikan satu situs yaitu salingsapa.com atau jejaring sosial Islami. Saya kurang tahu ya yang jejaring sosial Islami, cuman yang salingsapa.com itu dulu happening karena itu semacam media sosial khusus untuk orang muslim. Jadi di dalamnya itu kalian bisa dengar ceramah online, kemudian ada kajian online, kemudian ada radio juga, kemudian ada Al-Quran juga. Jadi semacam satu aplikasi untuk semua. Kalau sekarang kan kalau kita mau mendengarkan Al-Quran di handphone, paling kita harus menginstal satu aplikasinya dulu, Al-Quran, atau mungkin aplikasi muslim yang memang nanti akan bisa kita mendengarkan Al-Quran atau membaca Al-Quran dari aplikasi tersebut. Atau kalau kita mau dengar kajian, mungkin harus gabung di semacam satu grup-grup yang ada di Facebook, atau mungkin harus invite. Kalau di Instagram itu harus kita harus follow dulu ustadz-ustadznya, atau mungkin kumpulan dari kajian ustadz-ustadz itu. Jadi harus menggunakan berbagai macam aplikasi hanya untuk mendengarkan satu tujuan kita. Sementara si Muhammad Yahya ini bikin satu aplikasi yang memang mengakomodir semua kebutuhan kita, dari mulai temanan, kenalan dengan orang muslim, kemudian juga dengar ceramah, dengerin radio, baca Al-Quran, ada kazana juga, semuanya. Yang hebatnya adalah salingsapa.com ini tidak ada batasan usia. Kalau Facebook itu kan ada batasan usia ya, kayak iya nggak sih? Iya kan ya, Facebook itu
kalau nggak salah minimal umurnya berapa, 13 tahun, 17 tahun kah gitu. Nah, kalau ini tidak ada batasan usia, jadi memang sangat moderat dan memang mengakomodir semua kebutuhan gitu, bahwa umat muslim itu waktu itu kalau nggak salah dia pernah berbicara bahwa umat muslim itu semua bersaudara, jadi ini adalah wadah kita untuk bersilaturahmi. Dia mengatakan seperti itu. Dia pernah berbicara pada satu event di ITB yang dihadiri oleh para pejabat dan para petinggi kota hanya untuk mendengarkan inspirasi kenapa dia bisa menciptakan aplikasi itu gitu. Yang keempat itu ada Arival Dwi Sentosa. Dia menciptakan satu aplikasi antivirus yang bernama Artaf. Udah ada yang pernah make atau udah ada atau memang langganan menggunakan ini? Nah, ini adalah penciptanya orang Indonesia, salah satu top 10 antivirus yang ada di dunia. Nah, kenapa sih mereka bisa kepikiran ide-ide seperti itu? Kenapa sih mereka bisa menciptakan ide-ide seperti itu yang mungkin kita nggak kepikiran? Yang pertama, pemahaman budaya lokal gitu. Tadi yang kita sebutkan ada koprol. Koprol itu adalah media sosial yang bisa digunakan untuk check-in di setiap daerah yang gunanya nanti gunanya bisa digunakan untuk silaturahmi dan lain sebagainya. Karena budaya lokal kita adalah mau kemanapun kita akan mencari orang-orang yang memang sepemahaman, sevisi sama kita, atau mungkin yang memang berasal dari satu daerah. Nah, itu adalah konsep dari si koprol itu tadi. Atau yang Yahya tadi, dia kepengennya tuh orang muslim tuh semua tuh saling kenal, saling ngeling gitu. Ada satu wadah yang memang mengakomodir itu semua. Jadi yang pertama itu mereka sangat memahami budaya lokal kita. Mereka benar-benar sangat memahami apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, apa yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia, atau mungkin apa yang mereka ingin tapi tidak ada, itu yang mereka buat. Jadi kesuksesan dalam technopreneurship sangat tergantung pada pemahaman bahwa budaya kita itu unik, tidak sama dengan barat. Itu kenapa banyak sekali aplikasi web yang bahkan belum bisa diunduh, belum bisa di download di Indonesia. Seperti mungkin aplikasi pencari jodoh khusus LGBT, khusus lesbian, atau mungkin untuk mencari teman-teman yang hanya untuk hanya sekedar ya pokoknya yang tidak bisa diunduh di Indonesia, itu banyak sekali yang diblokir oleh Keminfo karena memang tidak sesuai dengan budaya kita gitu. Nah, ini sepertinya masih continue, masih ada sampai sekarang aplikasi budaya lokal pada technopreneurship. Salah satunya adalah Ojonesu. Artinya adalah jangan marah. Website bahasa Jawa yang menyajikan berbagai informasi mengenai budaya Jawa. Diharapkan hadir juga website berbahasa daerah lain dalam rangka memperkaya khazanah budaya kita di dunia maya gitu. Seperti yang bisa kita ketahui ya, masyarakat Jawa itu merupakan salah satu masyarakat yang yang banyak sekali ada di mana-mana gitu, bahkan sampai ke luar negeri itu banyak banget orang Jawa gitu. Jadi itu inspirasi siapapun pendirinya untuk mendirikan si Ojonesu ini adalah agar orang Jawa atau mungkin orang yang tertarik mendengarkan bahasa Jawa karena di lingkungannya ada orang Jawa itu bisa mengenal budaya Jawa gitu. Yang kedua ini ada dokumentasi keanekaragaman budaya bangsa tapi khusus untuk di Bandung saja. Namanya Bandung V Institute. Ini adalah lembaga riset swasta tapi yang bergerak di bidang kompleksitas sosial gitu. Jadi mereka itu rajin sekali mempublikasikan beberapa karya mereka, tapi khusus yang ada di Bandung aja. Misalnya tentang kompleksitas Indonesia, kemudian tentang pengamen-pengamen yang ada di Bandung, kemudian juga tentang ada kampung seni yang ada di Bandung. Nah, itu mereka dokumentasikan, mereka tulis, mereka dokumentasikan, dan mereka kemudian mempublish Bandung V Institute ini gitu. Dipublish di Bandung V Institute ini gitu. Kemudian yang ketiga ada kuis Parampah. Ada yang pernah main nggak? Nah, di kuis Parampah ini kata websitenya merupakan satu kuis interaktif yang membuat para netters ketagihan.
kuisnya bisa diupdate dengan fitur baru, yaitu masyarakat atau netizen dapat mensubmit kuis desainnya sendiri kepada kuis Parampa. Jadi misalnya nih kita punya kuis sendiri, terus kita pengen orang lain juga make, atau sekedar pengen aja gitu ada kuis di bawahnya ada nama kita, bisa disubmit di kuis Parampa ini. Jadi ini dasarnya orang Indonesia ya, dari zaman nenek kakek kita itu pada seneng main ngisi TTS atau main tebak-tebakan atau kuis-kuisan gitu. Nah, mungkin itu inspirasi dari pendiri kuis Parampa ini gitu. Nah, bagaimana dengan technopreneurship di dunia di Asia? Di Asia sendiri bisa dilihat itu salah satunya ada Jepang, kemudian juga Korea Selatan, kemudian Singapura, kemudian juga ada lagi di India, kemudian ada lagi di Cina. Terakhir itu akuisisi IBM oleh perusahaan Cina Lenovo tahun 2004 dan akuisisi perusahaan televisi Prancis Thomson oleh Guangdong membuktikan bahwa technopreneurship di Cina semakin kukuh gitu. Intinya kenapa sih mereka bisa menciptakan atau mempunyai ide yang aneh-aneh itu ya salah satunya adalah inovasi. Mungkin minggu depan kita akan belajar tentang inovasi. Sekedar sharing aja. Pada mata kuliah ini nanti kalian akan diharapkan akan menghasilkan satu aplikasi. Bu, tapi kan kita bukan basicnya di bidang teknologi. Ya nggak apa-apa, idenya dari kalian. Gimana caranya kalian akan memanfaatkan sumber daya yang bisa kalian akses sehingga ide kalian itu bisa terbentuk atau bisa berubah menjadi satu aplikasi yang bisa digunakan oleh semuanya. Dulu terakhir tahun 2019 terakhir tahun 2019 itu kelas Technopreneurship pernah hampir mengadakan semacam satu bazar, bukan bazar sih, semacam satu pertunjukan. Itu adalah aplikasi-aplikasi yang dihasilkan oleh kelas itu dalam bentuk kelompok. Jadi ada 4 atau 5 kelompok dan 4 atau 5 kelompok itu membentuk satu aplikasinya masing-masing. Salah satunya itu ada yang semacam ibu kos, tapi itu kos-kosan khusus yang ada di daerah Sumbawa. Jadi kalau kita cari kos-kosan tuh kan susah ya, mahasiswa tuh harus mengakses satu-satu gitu kalau di Sumbawa. Jadi ini aplikasi ini memang mengakomodir itu. Jadi nanti kalau seandainya kalian kebingungan mau cari kosan di mana, bisa lihat di sana. Salah satunya itu salah satu ide yang paling menarik menurut saya. Nanti kalian saya yakin juga akan punya ide-ide lain yang jauh lebih menarik juga. Nah, untuk tugas minggu depan, cari 2 orang idola kalian tapi sukses dalam bidang pekerjaannya atau dia bekerja memang beneran bekerja dan bukan berdagang. Contohnya mungkin pegawai, politisi, artis, public figure, terserah kalian. 2 orang sukses menurut kalian nih. Kemudian cari lagi 2 orang yang menurut kalian sukses tapi dengan cara berdagang. Entah itu businessman, businesswoman, technopreneur, atau entrepreneur, silahkan. Kemudian simple aja, misalnya yang nomor 1, kalian ngefansnya sama Barack Obama, kemudian karena dia politisi. Kemudian yang nomor 2, kalian ngefansnya sama misal selebgram, siapa misalnya yang kalian ngefans, Raffi Ahmad. Kemudian yang di sebelah sini wirausahanya nomor 1, kalian ngefans sama Warren Buffett. Nomor 2-nya kalian ngefansnya sama Bill Gates. Kemudian kalian tulis perbandingannya di satu kertas aja. Minggu depan akan saya tanya. Kalian tulis tuh perbandingannya apa, perbedaan di antara 2 kelompok itu apa. Mungkin 5, perbedaannya apa, 5 aja. Kemudian di bawahnya kalian tulis karakter apa yang kalian pengen punya dari orang-orang itu. Artinya kenapa sih orang-orang itu bisa sukses, sifatnya seperti apa sih, karakternya seperti apa sih gitu. Oke, sampai di sini saja, kita ketemu minggu depan. Tugasnya tolong dikerjakan karena minggu depan akan saya tanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.